Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal mulkiyati zikra. Serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Ayat kelima di surat Al-Mursalat, itu malaikat-malaikat yang diutus. Salah satu bentuk pengutusan Allah kepada malaikat-malaikatnya adalah untuk menyampaikan wahyu, yang kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa tugasnya adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini memiliki banyak sekali, kalau istilah kasarnya adalah bawahan tentara. Allah mengatakan serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu adalah karena pada masanya di zaman para nabi itu lahir pada masanya adalah bukan dalam bentuk yang berurutan. Jadi maksudnya adalah ketika nabi satu meninggal baru nabi yang lain datang, nabi satu yang meninggal lalu nabi yang lain datang. Tidak. Ada di zaman di mana dulu itu nabi-nabi itu adalah suatu bentuk komunitas agama, suatu bentuk komunitas agama tauhid. Yang kalau di dalam sejarah pun kita dikatakan bahwa ketika Musa membunuh lawan yang tidak menghendaki perubahan di dalam Mesir, Musa bunuh. Lalu kemudian Musa diperintahkan untuk bertemu, diperintahkan untuk melarikan diri, dan melarikan diri sampai ke tempat Nabi Yakub, begitu. Bahkan ketika Musa merasa dirinya begitu percaya diri bahwa dia adalah makhluk tersuci di bumi, yang dimana dia adalah puncak, bahkan dia apa yang dia minta, apa yang dia mau selalu Allah turuti, termasuk ketika dia menghendaki untuk melihat Allah di Bukit Tua yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, yang banyak tafsir itu ada di Gunung Sinai maupun di Baitul Muqaddas di Palestina. Jadi ada memang nabi-nabi itu banyak. Makanya Allah mengatakan adalah serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Dan malaikat yang paling populer di dalam tauhid adalah Jibril, begitu. Laknatullah dengan segala kelicikannya, kepicikannya, dengan segala strateginya, pada dasarnya, pada hakikatnya, pada intinya adalah untuk memadamkan api kebenaran yang disampaikan oleh Allah dengan cara untuk menistakan, dengan cara untuk menghinakan, dengan cara untuk membodohi umat-umat para nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Oleh sebab itu, hal yang pertama yang menjadi goal bagi laknatullah untuk hal itu tercapai adalah dengan cara menghancurkan keluarganya. Diawali dengan sejarah bagaimana Adam, yang seharusnya para nabi itu lahir dari itrahnya Habil, karena paham betul Habil itu luar biasa memiliki banyak kebaikan di dalam dirinya. Lalu dengan akal bulusnya, dengan akal kelicikannya, menggoda terus Kabil, mina bobokannya dengan keirian, kedengkian, kesumukan. Bagaimana terlihat dengan kacamata manusianya, begitu Adam dan Hawa begitu lebih cinta kepada Habil, padahal di dalam hati mereka berdua sama saja perlakuannya. Begitu cara untuk memadamkan api kebenaran yang disampaikan oleh Allah melalui para malaikat-malaikatnya yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Sebenarnya bukan hal yang mustahil bagi Allah untuk langsung menyampaikan kepada nabinya. Bukan suatu hal yang mustahil. Contohnya saja ketika Allah
mengabulkan permintaan Musa, diwujudkan dirinya dalam bentuk yang ternyata Musa langsung pingsan, langsung tidak sadarkan diri. Betapa melihat kebesaran Allah dalam bentuk api yang melalap pohon yang sangat besar. Sesungguhnya engkau tidak bisa melihat diriku, namun jika engkau memaksakan dirimu untuk melihatku, aku tampakkan dalam bentuk, sekali lagi, keajaiban Allah itu tidak terbatas. Triliunan kat, angka yang paling tinggi nilainya, lebih tinggi lagi Allah. Makanya Allah menampakkan diri dalam bentuk yang paling rendah di hadapan Musa alaihissalam. Kenapa begitu Allah sayang kepada Musa? Mengapa begitu Allah mencintai Musa? Mengapa begitu Allah menuruti setiap apa maunya Musa? Karena di situ akal manusia sudah mulai terbentuk. Karena di situ akal manusia sudah mulai untuk paham itu apa yang di dalam istilah, dalam tingkatan berpikir di dalam mazhab Eropa itu udah sampai tingkat pada penelitian. Sudah pada tingkat riset. Makanya dia sayang. Dan sampai sekarang pun, kalau istilah kasarnya, sebenci apapun kita sama orang Yahudi, orang Islam itu rata-rata awam-awam udah paham bahwa orang Yahudi itu pintar-pintar. Padahal belum tentu juga. Kalau di Amerika itu banyak Yahudi yang bejat, yang hanya jadi preman, tukang mabuk di pinggir jalan banyak, yang jadi pelacur juga banyak, yang jadi gembel juga banyak. Namun karena kebaikan Al-Quran itu terus memberitahu bahwa begitu baiknya Allah kepada Musa, sampai sekarang kita di dalam akal bawah sadar kita, oh kalau udah Yahudi pasti pintar, padahal belum tentu juga. Kalau sudah Yahudi pasti luar biasa pemikirannya, pasti luar biasa intelektualnya. Serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabinya. Tingkatan yang berikutnya adalah kepada para walinya. Ketika Musa merasa dirinya suci, ada yang lebih suci daripada dirimu Musa. Ada yang lebih dekat daripada dirimu. Musa tidak terima, siapa, tunjukkan kepadaku orang. Bagaimana mungkin dia lebih dekat kepadamu sementara aku bicara sama dirimu ini sudah tidak ada hijab. Ya Allah pertemukan dengan Khidir. Dia adalah hamba-Ku yang soleh, yang senantiasa mendirikan sholat, yang senantiasa berzikir, yang senantiasa bertasbih. Dan aku yakin engkau pun tidak akan sanggup melampaui kedekatan dia kepadaku. Ya coba tunjukkan saja. Dan benar memang kelakuan Khidir luar biasa aneh. Para nabi dilarang jalim, tapi dia membunuh anak kecil. Para nabi dilarang jalim, tapi dia ada 3 kelakuan Khidir. 3 kelakuan Khidir yang di luar akal sehat yang Musa tidak terima. Ya pada akhirnya Musa berkata, bagaimana kau mungkin membunuh seorang anak kecil? Bagaimana mungkin kau bla 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 bla. Lalu diterangkan, oh begitu. Ternyata makam kedekatan Allah dengan dirinya itu memang 11-12, tapi memang jauh lebih dekat Khidir, karena Khidir dalam bentuk sosok yang sangat gaib, yang pada saat itu mungkin luar biasa gaib. Hanya mereka saja yang mampu melihat Khidir. Ya sudah, dia sadar bahwa kegaiban Allah itu tidak terbatas. Mengamini itu Musa. Serta malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi nabi, sudah tidak ada lagi rasul, hanya para wali. Para wali, para imam yang terpilihnya ini, makanya hati-hati. Yang dalam batas tertentu mungkin Allah masih mengutus malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu kepada mereka. Dan itu luar biasa, makam seperti itu luar biasa. Sangat sulit, sangat sulit. Fal mulkiyati jikra, alhamdulillahirabbil alamin.